Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Lab Islam? Pernahkah kalian ditanya oleh seseorang, atau anak kalian, atau bahkan diri Anda sendiri, pernah bertanya-tanya dalam hati bagaimana cara melihat Allah? Untuk itu mari simak video ini. Pernah di suatu hari, anak saya bertanya beberapa kali, dengan pertanyaan, bagaimana cara melihat Allah? Kemudian saya ajak diskusi anak saya, dan saya jelaskan, bahwa, tidak semua objek itu, bisa kita lihat, tetapi bukan berarti bahwa objek tersebut tidak ada, jadi kamu harus paham, bahwa ada kalanya, objek itu kelihatan, ada juga objek-objek yang lain, yang tidak kelihatan. Tetapi kedua-duanya, tetap merupakan objek yang ada. Kamu salah, apabila menganggap, bahwa setiap objek yang tidak kelihatan oleh mata, itu tidak ada. Kamu coba lihat gunung di kejauhan itu, gunung itu bisa kamu lihat, berarti gunung tersebut ada. Kamu juga bisa melihat, sawah, laut, langit, kapal, pesawat, dan sebagainya. Apa yang kamu lihat itu, disebut objek yang kelihatan. Kemudian sebaliknya, ada banyak objek, yang tidak kelihatan. Saya bertanya kepada kamu, apakah kamu bisa melihat angin? Jawaban kamu pasti tidak kan? Akan tetapi, kamu tahu, bahwa angin itu ada, berarti angin atau udara itu ada. Saya coba bertanya lagi kepada kamu, apakah kamu tahu kentut? Jangan tertawa dulu. Kentut itu tidak kelihatan, tetapi kamu tahu, bahwa saat kamu kentut tentunya mengeluarkan angin atau udara. Dari situ, apakah kamu bisa melihat kentut? Tidak kan? Jadi apa-apa, yang tidak bisa dilihat dengan mata, maka tidak bisa disimpulkan, tidak ada. Saya jelaskan lebih jauh, bahwa mata kita punya keterbatasan yang banyak. Seandainya mata kita tidak mempunyai terbatasan, tentu saja para ilmuwan tidak perlu menggunakan teropong, untuk melihat bintang, tidak perlu menggunakan mikroskop, untuk melihat mikroba, tidak perlu menggunakan lampu senter dalam ruang yang gelap. Mata kita sangat terbatas, fungsi penglihatannya, jangankan terhadap hal-hal yang metafisik, terhadap hal-hal yang fisik saja, mata kita terbentur oleh keterbatasan dalam penglihatan. Contoh saja, ketika Anda di tepi lautan yang luas, Anda pastilah tidak akan mampu melihat pulau di ujung sana. Dan Anda tidak bisa mengatakan bahwa pulau tersebut tidak ada. Pulau itu tetap ada, tetapi mata Anda tidak sanggup menjangkaunya. Anda juga melihat bahwa langit itu biru. Apakah benar warna langit berwarna biru? Sesungguhnya warna langit itu tidak biru, akan tetapi, keterbatasan penglihatan kita, yang tidak sanggup untuk menembus cakrawala, sehingga kita melihat bahwa langit itu berwarna biru. Kesimpulannya, jika terhadap hal-hal yang fisik saja, kita memiliki keterbatasan penglihatan, maka bagaimana mungkin kita akan menembus penglihatan pada objek metafisis? Maka bagaimana mungkin kita akan mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sebagai orang tua, harus memahami, pertanyaan anak tentang bagaimana cara melihat Allah, orang tua harus mengarahkan, jawabannya, pada bagaimana melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di sekitar kita. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita lihat, inilah akan mengantarkan anak-anak untuk bisa memahami, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada meski tidak bisa dilihat oleh mata. Sebagai orang tua, harus paham, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilihat secara fisik, yakni melalui alat penglihatan, berupa mata, karena keterbatasan mata manusia, tidak mungkin mampu melihat zat yang tak terbatas. Oleh karena itu, pemahaman praktis ini menjelaskan keterbatasan penglihatan kita,
Sebagaimana yang tercermin dalam jawaban di atas, bisa menjadikan prinsip penting untuk dipahami oleh anak. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Jika ada salah dari video ini, maka semata-mata kesalahan kami. Jika ada kebenaran dalam video ini, maka semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.